Apakah Imam 12 tersebut berlepas diri dari pemahaman Syiah? Jawabannya bahwa Imam 12 ini berseberangan dengan orang Syiah. Iya. Saya sudah terangkannya bahwa Imam 12, kecuali Imam yang 12-nya ya, Imam 11. Sebab yang ke-12 ini sosok yang tidak ada. Ya. Imam yang ke-11, 11 imam mereka, ya, 3 diantaranya sahabat. Ya, dan sahabat semuanya adalah panutan umat Islam. Jelas ya? Khususnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah Rasulullah yang keempat. Ya. Sahabat yang memiliki berbagai keutamaan. Dan disepakati di kalangan ahli sunnah bahwa beliau adalah yang terbaik setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman. Nah, dan ini ada pembahasan-pembahasan tersendiri kalangan para ulama tentang ucapan-ucapan para imam Syiah yang menunjukkan bahwa mereka sendiri berseberangan dengan apa? Kaum Syiah. Bagaimana solusi menghadapi Syiah di daerah kami? Utamanya Parepare yang sekarang ini mulai berkembang. Bagaikan jamur di musim hujan. Dan sudah membangun masjid dan pesantren. Ya. Yang pertama yang saya nasihatkan agar supaya setiap dari muslim dan muslimah mempelajari agamanya dengan baik. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memperbanyak mengingatkan kaum muslimin akan bahaya dari kelompok Syiah ini dan keyakinan-keyakinan mereka yang rusak. Ya. Kemudian yang ketiga, harus diingat ya bahwa kesesatan dan bidah itu muncul terus setiap hari, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ini sudah merupakan ketentuan Allah di tengah manusia. Dan disinilah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang terbaik di dalam beramal sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun? Innallaha bima ta'maluna basir." Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain ada sebagai fitnah. Ini menyimpan, memberi fitnah kepada orang yang mengikuti kebenaran. Ya, perempuan menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Ahlul batil fitnah bagi ahlul haq. Orang yang memiliki harta fitnah bagi orang yang tidak memiliki harta. Ya. Sebagian orang hasad kepada sebagian yang lainnya, dengki kepada sebagian lainnya, saling bermusuhan. Kami jadikan sebagian kalian fitnah sebagian yang lain. Untuk apa? Atasbirun? Apakah kalian mampu bersabar? Ini ujian ya. Allah menghendaki kita untuk apa? Bersabar di dalamnya. Kemudian Allah ingatkan bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini peringatan bahwa di masa fitnah yang seperti ini harusnya kita lebih memperbaiki amalan. Karena Allah melihat kita, apa yang kita lakukan. Bukan di masa banyaknya terjadi kesesatan. Seorang santai saja. Harusnya dia lebih giat menuntut ilmu agama, lebih giat beribadah, lebih giat duduk dengan orang-orang saleh, menghadiri majelis-majelis talim, membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan kaset-kaset ceramah yang mengandung ilmu agama. Ya. Itu harusnya yang dilakukan. Bukan hanya larut dalam kesedihan, sebab tangisan. Ya, itu tidak ada manfaatnya di tengah musibah. Ya, seorang melihat kesesatan tersebar, ya, kemudian hanya cerita berduka saja, itu tidak ada manfaatnya. Ya. Yang paling penting adalah amalan kita. Bagaimana kita beramal? Bagaimana kita beramal? Ini hendaknya kita hidupkan. Akhir-akhir ini sebagian dari kalangan Ustadz Syiah banyak membahas tentang sejarah seperti perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini mereka mau bicara sejarah dari mana? Mereka bisa bicara sejarah. Mereka tidak punya buku-buku sejarah. Orang-orang Syiah. Buku-buku riwayat hadisnya saja miskin. Ya.
Mereka tidak punya buku-buku di dalam qiraat. Mereka tidak punya buku-buku di dalam ilmu usul fikih. Ya. Mereka sedikit perbendaharannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka bicara tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah, paling mereka juga baca buku-buku sejarah dari ahli sunnah. Dari sejarah yang ditulis oleh pakar sejarah ahli sunnah inilah mereka mencari-cari riwayat yang darinya mereka bisa menyudutkan Muawiyah dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Jelas? Adapun umat Islam, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhum, dua-duanya adalah sahabat. Dua-duanya adalah sahabat. Dan kita umat Islam dilarang untuk masuk pada pertikaian yang terjadi antara para sahabat. So, para sahabat yang bertikai ini, kalau mereka benar, dapat 2 pahala. Mereka keliru, dapat 1 pahala. Kita ikut-ikut dalamnya, dapat pahala apa? Hah? Bukan dapat pahala, dapat dosa. Ikut dalam hal tersebut. Karena itu kewajiban kita adalah menjaga lisan terhadap para sahabat. Kita hanya memuji mereka dengan kebaikan. Mendoakan ridho untuk mereka. Dan hati kita harus selamat. Cinta kepada para sahabat. Harus cinta kepada para sahabat. Menghormati mereka semuanya. Dan kita yakini semua keutamaannya dan keafdalannya. Saya pernah tinggal di Dammam. Bagian dari kerajaan Saudi. Di sana anak tinggal di mayoritas penduduk di sana menganut paham Syiah. Kalau mayoritas saya tidak sangka ya, kalau Dammam itu mayoritas. Yang saya ketahui tidak seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang berpemahaman seperti itu. Kalau di Najran bolehlah. Di sana ada kelompok dari Syiah dan juga dari orang-orang Karramiyah. Ya. Dan dimaklumi bahwa yang mendominasi di Saudi Arabia adalah ahli sunnah. Karena itu perhatikan kejadian-kejadian Teluk ini. Ya, tempat-tempat yang ada basis Syiah di situ pasti terjadi Teluk. Di Suriah, di Bahrain, di Mesir, ya. Mampu untuk dibuat pertumpahan darah antara kaum muslimin. Saya perhatikan di Saudi Arabia. Orang-orang Syiah ada bersuara. Jangan dikira mereka tidak bersuara. Ya. Mereka ada khutbah-khutbah terekam di kejadian-kejadian ini. Mengajak. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ini dari keutamaan orang-orang yang berpegang di atas sunnah. Ya. Keutamaan orang-orang yang berpegang di atas sunnah. Sepanjang negeri itu punya perhatian terhadap tauhid, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan padanya. Walaupun dimaklumi bahwa ada hal-hal yang kadang tidak kita ridhai ya pada sebagian masyarakat, sebagian hal yang terjadi, tapi secara umum dia adalah negeri yang baik, berhukum dengan hukum Islam, dan tidak ada saya ketahui di atas muka bumi saat ini adalah sebuah negara yang lebih baik menerapkan hukum Islam dari Saudi Arabia. Ya. Nah, dan kita tidak ada andil apapun terhadap Saudi Arabia dari sisi hubungan apapun. Hanya saja kebenaran itu yang disuarakan. Ya. Dan orang yang berpegang dengan agama yang benar harus dibela dan dijelaskan tentang kebenarannya. Sebab apa yang harus ahli sunnah lakukan? Di mana dia pun mereka bertakiyah. Apa cocok? Apa cocok pendapat seorang ustaz yang mengatakan tidak ada jalan ke berdialog dengan Syiah kecuali dengan pedang? Ini saya sudah terangkan ya bahwa pedang itu urusan pemerintah. Ya, urusan pemerintah. Kalau ada dari seorang alim, dari ahli sunnah punya ilmu, dan dia mampu untuk menerangkan kesesatan Syiah, mendebat Syiah, tidak ada masalah kalau diperlukan. Itu dilakukan oleh sebagian ulama. Ya. Dilakukan oleh sejumlah ulama kita. Dan belakangan ini banyak dialog-dialog dari sebagian penuntut ilmu mendebat orang-orang Syiah. Dialog yang bagus. Menerangkan kesesatan mereka dan membungkam mereka. Nah, karena itu ahli sunnah, seorang yang paling kuat hujjahnya. Paling kuat hujjahnya. Dan sangat detail cara memandangnya. Hanya saja anda seluruh ahli sunnah masuk di dalam perdebatan. Kalau berdebat tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya, tidak terlihat apa maslahatnya. Untuk apa? Buang-buang waktu di situ. Ya. Kemudian membantah ahlul bidah itu banyak cara. Banyak cara di dalam membantahnya. Nah, dan ini fikih hendaknya dipahami.
Dan perlu saya ingatkan, jangan ada yang masuk di dalam mendebat orang-orang Syiah, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Ada sebagian orang kadang punya semangat untuk membantah Syiah. Padahal dulunya mereka juga orang-orang yang biasa ngundang Syiah. Tapi begitu sebagian ustadznya belajar di Madinah dan kenal Syiah itu jelek, ya pulang semangat ingin membantah Syiah. Ya begitu dialog dengan mereka malah ditertawai. Karena tidak punya keahlian dan tidak mengerti makar. Tidak mengerti makar pada orang-orang Syiah ini. Karena itu harus dipahami ya, bahwa hal-hal yang seperti ini bukan tugas semua orang. Ini tugas orang-orang yang tertentu dari ahlul ilm. Apakah mutlak bahwa demo dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah dengan massa yang banyak bertentangan dengan pemahaman salaf? Bagaimana cara yang santun, tanpa anarkis, tanpa mencela pemerintah? Sekarang demo keluar bareng-bareng itu siapa yang ngajarin seperti itu? Iya. Itu di dalam sejarah. Yang paling pertama melakukannya orang Syiah juga. Dari kalangan ahlul bidah. Iya. Nah. Demikian pula. Ini yang menjadi tabiat dari orang-orang kafir. Karena itu umat Islam tidak kenal cara-cara demo seperti ini. Keluar massa. Apa gunanya? Ya. Walaupun tidak ada teriak-teriak. Kalau dia punya nasihat kepada pemerintah, datangi pemerintahnya. Nah itu baru menasihati namanya. Datangi pemerintahnya. Apa susahnya? Sekarang terbuka. Ya. Mau ketemu siapapun dari pemerintah, seorang mampu untuk ketemu. Seorang mampu untuk ketemu. Ya, siapapun yang ingin dia ketemu. Termasuk dia ingin memberi nasihat kepada presiden, bisa diberi nasihat. Ada kotak pos khusus untuk presiden. Bisa kirim surat ke sini. Ada nomor SMS, dia bisa SMS. Layangkan nasihat, kalau ingin memberi nasihat secara langsung. Ya, bukan dengan cara apa? Dengan cara melakukan demo-demo seperti itu. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan, ya, seorang kalau memandang kerusakan, dia jangan memandang dengan pandangan anak-anak kecil. Ya. Kalau terjadi masalah, selalu cari kambing hitamnya siapa. Ini si Anu yang berbuat, si Anu yang berlaku begini. Tapi seorang harus pandai introspeksi pada diri sendiri. Mungkin kesalahan berasal dari dirinya. Ya. Nah, dan ini yang dilakukan oleh banyak orang yang melakukan demonstrasi dengan alasan ingin melihat perubahan. Ya perubahan apa? Mereka sendiri ya, tiap hari tambah kocak. Ya. Kemarin cuma bakar-bakar ban aja. Sekarang sudah tahan mobil. Ya, menyandra, melakukan perkelahian, pembunuhan. Ini kerusakan lebih besar. Allah dalam Al-Quran berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dikatakan tidak akan berubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Merubah diri sendiri, bukan disuruh merubah pemerintah. Ya. Dan tidak ada dalam sejarah dakwah Nabi. Awal kali beliau berdakwah, beliau datangi pembesar Quraisy untuk merubahnya, kemudian mengambil kekuasaan pemerintahan. Tidak. Bahkan beliau mengajak manusia untuk masuk Islam, menyerukan tauhid. Ya. Menyerukan tauhid, mendakwai siapa yang bisa didakwahi. Terus berkembang 13 tahun. Hingga beliau dibaiat oleh orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sangat kuat di kalangan orang Arab pada masa itu. Maka kaum muslimin pun punya kekuatan di kota Madinah. Allah perintahkan nabinya untuk berhijrah ke Madinah. Begitu beliau berhijrah ke Madinah, dengan sendirinya terbentuk negara Islam. Ya. Kalau ingin memperbaiki, begitu cara memperbaikinya. Ajarkan manusia kepada kebaikan, kembalikan kepada agama. Dengan sendirinya akan tegak negeri Islam di atas muka bumi. Tidak perlu khawatir. Jangan dikira ya bahwa Salafiyun itu, ahli sunnah tidak ada pikiran untuk mendirikan negara Islam. Konsep kami lebih canggih daripada itu. Bukan dengan ribut-ribut di jalanan. Bukan dengan sibuk tikus-tikusan di departemen, di parlemen sana. Ya. Tapi dengan cara mendidik umat di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Mengembalikan mereka kepada agama. Kalau setiap orang kembali kepada agamanya, akan lahir dari mereka pemimpin-pemimpin yang saleh, yang baik. Kalau umatnya rusak, dari mana pemimpin yang saleh bisa keluar? Ya.
Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Kalau dianggap pemerintahnya zalim, berarti mereka juga orang-orang zalim dong. Kan keluarnya dari orang-orang zalim. Ya. Karena itu hendaknya seorang banyak memperbaiki diri. Ya. Dan di masa seperti ini, ya, kadang ada sebagian orang berkata, Ustadz kalau kita nasihati dengan cara kita diam-diam aja, bersabar saja, sabar itu sampai kapan? Ya. Kadang ada yang berkata sabar itu ada batasnya, Ustaz. Ya. Kalau sabar ada batasnya bukan sabar namanya. Ya, karena sabar itu menahan jiwa. Dan ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Dan harus dimaklumi ya bahwa kesabaran ini adalah apa? Kesabaran adalah obat yang paling baik mengobati ya, segala bentuk kesewenang-wenangan yang terlihat pada pemerintah. Ya, subhanallah di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Dimaklumi Fir'aun ini siapa? Seorang raja. Memiliki bala tentara yang sangat banyak. Dan dimaklumi bagaimana kezaliman Fir'aun, penindasannya terhadap Nabi Musa dan Bani Israel. Ya. Mungkin sekejam-kejam penguasa hari ini tidak ada yang sekejam Fir'aun. Ya kan? Tidak ada yang sekejam Fir'aun. Ya. Bersama dengan itu Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Baitul Maqdis diwariskan untuk Bani Israel, dimuliakan mereka. Allah hanya menyebut satu sebab yang menyebabkan Bani Israel dijayakan, diberikan keutamaan Baitul Maqdis dan Fir'aun dibinasakan. Allah terangkan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbu yang maha sempurna terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya sabar saja yang dimiliki oleh Bani Israel. Habis seluruhnya. Karena itu jangan dikira ya bahwa Ahlussunnah tidak berpikir perbaikan. Mereka bersabar, tidak keluar terhadap pemerintah, yang menahan diri, tidak melakukan demo-demo. Ini adalah solusi di dalam syariat untuk arah kepada perubahan. Di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, betapa banyak kezaliman yang dia lakukan. Ya. Dia bahkan membunuhi para ulama. Hingga Abu Nuaim al-Asbahani, kalau bukan Abu Nuaim at-Tabarani, dia menulis buku judulnya Al-Mutawarin. Buku yang memuat biografi ulama-ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Ini pemerintah zalim, Hajjaj bin Yusuf ini. Ya. Pemerintah kaum muslimin di masa ini, mungkin sezalim-zalimnya tidak ada yang seperti Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana sikap Anas bin Malik ketika didatangi oleh manusia? Melaporkan dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf, kata beliau, isbiru hatta talqawni ala al-khawd. Hakada qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bersabarlah kalian hingga kalian menjumpai aku di telaga. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian berpesan. Jadi perintah Nabi hanya disuruh bersabar. Tidak diperintah melakukan hal yang lain. Oke. Jelas ya? Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, penguasa yang zalim itu adalah fitnah. Fitnah. Padamkanlah fitnah ini dengan ketakwaan, dengan kesabaran. Bukan fitnahnya semakin disiram. Ya. Sudah berkobar semakin disiram api. Tidak, dipadamkan dengan ketakwaan, dengan kesabaran. Ini yang perlu kita bina diri kita. Kita latih kesabaran pada diri. Ya. Kita sebarkan ilmu agama. Kita berdalam mempelajari ilmu agama. Ya. Wallahu ta'ala alam. Penjelasan tentang hadis yang menerangkan bahwa pernah Nabi berbekam, setelah itu beliau menyuruh sahabatnya untuk membuang darah tersebut. Apakah sahabat tersebut meminum darah itu? Akan tetapi sahabat tersebut meminum darah tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, celakalah kamu dan orang-orang yang seperti kamu. Ini dia baca terjemahan ya. Penanya ini baca terjemahan. Ya, dan kebetulan si penerjemah keliru dalam menerjemahkan. Ya, ini hadis. Saya tidak ingat sekarang dari sisi keabsahannya. Ini dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair. Nabi berbekam oleh Nabi
diperintah supaya darahnya dibuang. Tapi oleh Abdullah bin Zubair diminum. Dan Nabi mengucapkan kalimat di belakangnya, memang zahirnya kalau diterjemah akan seperti ini. Tapi artinya bukan seperti itu. Artinya diucapkan oleh Nabi itu pujian untuk sahabat tersebut. Ya, sebab Nabi SAW diberikan kekhususan oleh Allah. Ya, pada bekas wudhu beliau, air liur beliau, ludah beliau, itu memiliki berkah. Memiliki berkah. Ini kekhususan untuk Nabi saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikata hadisnya sahih ya. Dan saya sekarang tidak menghadirkan. Tidak ingat apakah hadisnya kuat atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana nasihatnya menyikapi ustadz yang tidak adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Dan bagaimana cara menasihatinya? Ini saya nggak tahu ya, bertanya siapa, apa jenis masalahnya. Ya mungkin saja ada sebagian orang punya masalah dengan orang lain, dia tanyakan di sini. Ya kadang saya nggak cocok memberi jawaban. Ya. Tapi kalau saya beri nasihat umum, saya nasihati secara umum. Bahwa yang dituntut berlaku adil bukan si ustadz saya, tapi yang bertanya juga dituntut untuk berlaku adil dalam bersikap. Dan semuanya harus adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, siapapun orangnya, keadilan dan kebijaksanaan itu adalah hal yang penting. Ya. Dan hikmah itu, kebijaksanaan adalah apa yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang dilakukan dan dicontohkan oleh para ulama. Karena itu siapa yang ingin punya fikih kebijaksanaan dan keadilan yang baik, hendaknya dia mempelajari Al-Quran dengan baik, mempelajari hadis Rasulullah dengan baik, dan dia banyak duduk dengan ulama-ulama besar. Supaya dia apa? Dia memiliki pemikiran yang dewasa. Ya. Karena itu kata seorang penyair yang bijaksana, "Wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' salat al-buzl al-qana'isi." Dan anak unta umur 2 tahun, kalau dia tidak bergaul dengan unta umur 8 tahun, maka unta umur 2 tahun ini tidak akan sanggup menghadapi unta-unta yang berumur 4 tahun. Maksudnya apa? Anak unta 2 tahun kan lebih muda. Kalau dihadapi unta 4 tahun, ya, yang muda kan kalah sama yang tua. Tapi berhubung unta-unta umur 2 tahun ini bergaulnya bukan dengan unta-unta kecil, bergaulnya dengan unta-unta dewasa, yang umur 8 tahun bergaulnya, kawan-kawannya unta 8 tahun, maka dia punya kepribadian mirip dengan unta 8 tahun. Sehingga ketemu dengan unta 4 tahun tidak ada apa-apanya 4 tahun. Jelas ya? Ya. Sama dengan ayam kecil itu. Kalau ketemu dengan ayam bangko yang sudah ini, bergaulnya sama ayam bangko, dia akan rewa juga seperti ayam bangko itu yang sudah besar. Coba kalau ayam dari kecil sama ayam betina saja bergaulnya, dia tidak akan memiliki, apa namanya, dari sifat yang harusnya dimiliki oleh ayam yang ditangguhkan. Kan begitu? Ya. Karena itulah kebijaksanaan itu kadang banyak pengaruhnya, banyak faktor di dalamnya. Dan ini harus dididik. Dan saling nasihat menasihati dalam perkara yang baik, dalam ketakwaan, apalagi berkaitan dengan masalah agama, masalah dakwah. Ini adalah hal yang penting ya, hal yang penting. Dan saya nasihatkan kepada seluruh dari kaum muslimin dan muslimat untuk menghindari segala bentuk perselisihan, perpecahan yang mengantar kepada seorang itu menjadi lemah, ya, menjadi lemah. Apalagi pada hal-hal yang, tentunya pada hal-hal yang perkara tersebut tidak dipermasalahkan di dalam agama. Bukan hal yang harusnya kita menjadi sebab kita berselisih dan berpecah. Nah, ini semuanya harus dinilai dengan pandangan yang lurus, dengan pandangan yang jernih, dengan ilmu yang kuat. Nah itu kalau ada masalah-masalah yang terjadi, ditanyakan kepada orang yang berilmu secara langsung, sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, itu insyaAllah ta'ala akan lebih baik. Ini juga mirip ya, bagaimana menyikapi saudara kita yang memutuskan hubungan silaturahmi yang penyebabnya hanya sepele, bukan dalam hal akidah dan manhaj. Ya. Nah, pertama saya perlu terangkan ya bahwa penyelisihan itu banyak bentuknya. Jadi jangan dikatakan sepele, bukan dalam akidah dan manhaj. Tapi banyak bentuk penyelisihan itu. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal melarang orang untuk
membunuh binatang memakai ketapel. Al-qadar. Sebab binatang kalau dipakai ketapel dia tidak mati. Ya. Maka dia larang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qadar. Fainnahu la tunki wa la yaqtul aduwan. Nabi melarang dari melempar itu. Apa namanya? Dalam bentuk ketapel ataupun lemparan. Sebab itu tidak akan mengalahkan musuh dan tidak akan membunuh musuh. Dilarang. Jelas ya? Tapi setelah Abdullah bin Mughaffal melarang orang tersebut, orang ini masih tetap aja melakukannya. Kata Abdullah bin Mughaffal, "Idan la ukallimuka abadan." Kalau begitu, saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Kenapa? Sebab orang ini walaupun dia menyelisih dalam bentuk maksiat, perkara fikih, ya bukan akidah dan mazhabnya kalau bahasa penanya, tapi orang ini penyelisihannya bukan dibangun di atas kejahilan, dibangun di atas hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini keterkaitannya dengan akidah dan manhaj. Ya. Maka harus dilihat jenis penyelisihannya bagaimana. Seorang harus pandai menilai. Ya. Karena itu saya nasihatkan ya, bahwa membangun hubungan yang baik, saling menasihati, kemudian bijaksana dalam melihat permasalahan itu adalah perkara yang sangat penting. Mohon kami nasihati, karena sebagian ikhwah telah menyibukkan dirinya dari menuntut ilmu. Namun tidak ada padanya akhlak yang baik dan mental yang kuat di saat tertimpa ujian dan masalah. Ya, kalau dia sudah menuntut ilmu, kita syukur ya, dia telah menuntut ilmu dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan untuknya dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu pendidikan. Memang dituntut bukan sekali pertemuan saja, 2 kali, 3 kali. Bukan dalam 1 hari saja, dalam sepekan sekali dan seterusnya, tapi dituntut bersama hari-hari kehidupan. Ya, dituntut bersama hari-hari kehidupan. Dan ilmu itu membangun jiwa. Kalau dia bersabar akan membangunnya sedikit demi sedikit, akan membangunnya. Karena itu harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Dan dari manfaat ilmu itu, ya. Kalau hari ini ilmunya, misalnya dia tidak pakai, dia tinggalkan, mungkin di suatu saat ilmu itu akan mengingatkannya. Akan mengingatkannya. Ya. Kalau misalnya sehari ini dia belum sanggup menghadapi musibah dan malapetaka, ya, goncang tiap kali ada musibah, itu mungkin karena kurang dari pengetahuan agama yang dia pahami. Silahkan dia baca buku-buku para ulama tentang hal tersebut. Ya. Ada risalah Al-Is bin Abdis Salam menulis tentang bagaimana menghadapi musibah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam beberapa pembahasan bukunya juga memberikan kiat-kiat seorang itu kokoh menghadapi musibah. Ya. Dan saya sendiri punya buku dengan judul Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda. Ya. Saya terangkan di dalamnya berbagai bentuk dari musibah, sebab turunnya musibah, bagaimana cara seorang bersabar menghadapi musibah, dan apa hikmah di belakang terjadinya musibah tersebut. Ini kalau dipelajari dengan baik, insyaallah ta'ala akan memberikan apa? Memberikan warna di dalam jiwa. Baik, waktu membatasi kita. Dan kelihatannya sudah berlalu 10 menit ya dari waktu tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.